Sebagaimana yang telah kita ulas di video pertama, Adidas dan Puma berdiri dari perseteruan antar dua bersaudara. Dari perseteruan ini, kita akan mengambil beberapa inspirasi bisnis. Dan di bagian kedua dari 3 seri inspirasi bisnis dari Adidas dan Puma ini, kita akan mengambil pembelajaran dari sisi bagaimana membangun produk yang betul-betul dibutuhkan dan disukai oleh pasar. Adolf atau Adi Dassler dari Adidas adalah seorang atlet dan misi bahkan obsesi pribadinya adalah bagaimana memberi setiap atlet sepatu yang terbaik. Dia tidak pernah ragu untuk bertindak kreatif dan itu dilakukannya dengan berbicara dengan atlet sesering mungkin untuk mencari tahu apa yang mereka cari dari sebuah produk sepatu. Sehingga para atlet di saat itu sangat mengagumi Adi Dassler karena kemampuannya mendengarkan, mengamati, dan memecahkan masalah. Jadi dia tidak pernah membuat kompromi saat menangani kebutuhan atlet. Ini kemudian juga diteruskan oleh Horst Dassler, anak kandung dari Adi Dassler yang melanjutkan dinasti Adidas. Dia juga selalu pergi menemui para atlet, mengingat dan mencatat nama semua atlet, promotor, eksekutif track, dan lainnya. Dan hasilnya apa? Di tahun 1968, dia telah membangun merek sepatu yang paling kuat di dunia. Waktu itu Nike belum ada ya. Dan itu adalah hasil dari mendengarkan pelanggan. Tapi kemudian begini, dalam realitanya, jangan dianggap mendengarkan pelanggan itu terus berisi dengan pengalaman yang menyenangkan. Ini maksudnya dari sisi kita sebagai penyedia produk dan layanan ya. Karena mendengarkan konsumen ini identik dengan menerima keluhan dan kritik atas produk dan layanan kita. Semisal saat kami di Video Carmen mendapatkan review terbanyak dan rating tertinggi, sebenarnya di balik itu adalah upaya kami untuk mendengarkan keluhan dan kritik atas produk dan layanan kami. Untuk mampu menerima kritik dengan baik, dibutuhkan kelapangan emosi yang luas di satu sisi dan kekokohan karakter dan self-esteem di sisi yang lain. Dan ini adalah kemampuan yang penting bagi pebisnis, terutama business owner dan mereka yang secara langsung membuat produk dan layanan. Cuman, kita perlu cermat juga dalam menerapkan prinsip ini. Kita perlu tahu betul kalangan mana yang kritikan dan masukannya itu perlu kita perhatikan. Steve Jobs pernah mengatakan bahwa kebanyakan orang sebenarnya tidak tahu betul tentang apa yang mereka inginkan. Ini dia katakan di 97. Nah, untuk memahami konteksnya secara utuh, kita perlu perhatikan apa yang dia katakan di tahun 85. Poinnya adalah, baik Steve Jobs dan timnya adalah pengguna dari produk yang dibuatnya sendiri. Sama seperti Adi Dassler Adidas, dia juga seorang atlet. Dia adalah pengguna dari sepatu olahraga. Sehingga sangat sah bila dia semisal berkata, "We build the shoes for ourselves." Rudi Hessler dari Puma juga sama. Saat dia mengeluarkan sepatu lari dengan konstruksi cengkraman berbentuk seperti gigi ikan piranha, dia sama sekali tidak minta masukan dari para atlet. Langsung saja sepatunya dia berikan kepada Carlos yang menjadikannya juara. Produk Apple seperti Mac dengan mouse-nya, iPod, iPhone, dan iPad memiliki sifat meredefinisi atau menciptakan kategori produk baru, bukan pada wilayah yang sudah ada pemain di dalamnya. Sehingga mendengarkan pelanggan di sini sebenarnya bukanlah sesuatu yang masuk akal ya, karena pelanggan untuk produknya juga belum ada. Terlebih apa yang Apple buat waktu itu bukanlah sekedar produk yang fungsional, tapi juga fashionable. Para konsumen memang bisa membantu menetapkan arah tujuan, iya. Tapi kita tidak perlu selalu mendengarkan masukan mereka terkait bagaimana cara agar sampai pada tujuan tadi. Dengan kata lain, bukanlah tugas dari konsumen untuk memberitahu kita solusinya seperti apa. Feedback itu bermanfaat untuk mengidentifikasi masalah apa sih yang sebenarnya terjadi. Sehingga untuk produk yang sifatnya breakthrough innovation, pebisnis memang perlu berpegang pada visi, bukan pada suara pelanggan. Sementara untuk produk yang sudah sangat dikenal publik, pebisnis juga perlu bersikap cermat pada mana-mana suara konsumen yang perlu didengar. Karena ada yang namanya the silent majority dan ada yang disebut the screaming minority.
The silent majority adalah mereka yang tidak merasa punya keharusan untuk berbagi pengalaman mereka, meskipun negatif sekalipun. Mereka tanpa beban akan berpindah ke produk atau layanan yang lain. Sementara screaming minority adalah mereka yang sukanya teriak-teriak di media sosial atau lainnya. Kuncinya adalah dengarkan orang-orang yang tepat, dan kemampuan untuk menemukan orang mana yang tepat. Ini adalah pembeda antara bisnis yang sukses atau tidak. Demikian inspirasi yang kedua dari Adidas dan Puma. Sampai ketemu di inspirasi yang ketiga. Jangan lupa like dan subscribe.